kita video call Video sambil call sambil podcast. podcast. Luar biasa. Tentunya masih dalam suasana mau nyari sekolah. Asik. Gak mau aku bilang suasana di rumah aja, kayak bosen yang nonton, ntar di unsubscribe, ntar di blog, males aku. Oke, sekarang kita Suasana cari menuju sekolah. tahun ajaran baru. Yeay. Jadi sebelumnya kita udah ngasih tahu caranya atau cara-cara masuk di universitas swasta nomor 1 di Indonesia. Itu jalur apanya tuh? Jalur apa aja sih yang udah kita jelasin? Telkom, jalur-jalur untuk masuk Telkom. Yang pertama itu ada JPA, yang kedua itu ada JPU, yang ketiga itu ada UTG, yang keempat itu ada International Class, dan yang kelima itu ada PJJ. Bener nggak? Apa ada ketinggalan? Enggak kan? Kayaknya segitu sih. Banyak ya jalur-jalur Telkom. Nah, untuk Satu segmen lagi, kali... Oh ya, apa? based test. Apa? Ada CBT, computer based test. Oh iya, itu yang komputer pakai. Ya, tesnya tuh lewat komputer. Tapi di Telkom kayaknya ya. Di Telkom apa enggak? Di Telkom ya? Kurang tahu aku, kayaknya di Telkom deh. Ya itulah. Nah, khusus buat episode. Pokoknya khusus pada video ini, aku mau jelasin, kita berdua menjelasin cara masuk PTS nomor 1 swasta di Indonesia gratis tanpa dipungut biaya. Karena ini juga permintaan teman-teman, karena aku temporary ada live ya sama si Batak itu. Jadi benar-benar banyak yang request bikin videonya cara kuliah di Telkom gratis. Dengan ngepet, apakah dengan yang lainnya? Ya nggak? Dengan deketin dosen kayak kedipin. Belum ya masuk ya? Gimana? Kedipin rektornya pas saya mau masuk Telkom gratis ya, tinggi gitu. Jadi jalur yang mau masuk gratis itu apa ya namanya? Lupa aku. JPU. Oke. JPU udah kita jelasin ya sekelas. Jadi JPU adalah jalur prestasi unggulan. Buat kalian yang tidak berprestasi, jangan berkecil hati, karena bukan itu yang dicari. Karena prestasi kalian tidak penting. Kayak contohnya Audrey. Audrey lebih berprestasi daripada gue. Dia nilainya lebih bagus, buktinya dia keterima raport. Bagus kan prestasinya? Lah, gue rapotnya nggak cukup. Apakah gue berprestasi? Enggak lah. Oh iya iyalah. Jadi, jalur prestasi unggulan itu bukan prestasinya yang dicari. Hoki gedenya yang dicari. Nah, itu salah satunya. Jadi, mungkin Telkom bisa ganti jalurnya jadi JHU, jalur hoki unggulan. Asik. Karena yang hokinya gede yang diterima, kayak yang ada di sebelah saya ini, yang hokinya gede yang diterima. Benar? Tapi jujur loh, lu nih kalau lulus JPU nih ya, kalau kalian mungkin ada yang nonton nih lulus JPU, beban lu tuh berat sebenarnya, sumpah. Karena lu tuh disombong-sombongin, tapi kalau lu bego, malu gitu. Kalau kita jalur bayar, kita bego, kita nggak malu, karena kita bayar, gitu. Jadi, kalau yang gratis nih malah beban mental. Nah, jadi langsung aja kita jelasin. Bukan jelasin sih, kalau teknis kan udah cara masuk. Cerita deh. Jadi, namanya jalur prestasi unggulan. Ingat ya, prestasi tidak berlaku di sini. Tidak berlaku. Nggak semuanya karena hoki, cuman mungkin ada beberapa orang yang masuk karena hoki gitu kali ya. Atau emang sebenarnya pinter tapi nggak dikeluarkan gitu kepintarannya. Oke, syarat JPU. Perlu gue kasih tau nggak nih syaratnya tes JPU? Syaratnya lu bayar tokennya, datang. Udah, itu syaratnya. Benar-benar simpel kan syaratnya. Jadi kalian datang raport nggak perlu. Jadi kalian 3 tahun nggak usah sekolah juga nggak apa-apa, karena nggak dipakai itu raport. Aman. Ya nggak? Enggak lah, sekolah itu tetap penting ya.
Nah, Nggak jadi usah diikutin omongan yang enggak. JPU ini adalah jalur paling eksklusif di Telkom, jalur yang sangat dinanti-nanti karena gratis, emang beneran gratis ini guys. Nggak percaya kalian? Enggak, tapi JPU ini ada dua, nggak cuman gratis, ada juga yang harus tetap bayar BPP. Nah, Cuman mungkin uang ini yang sekarang, sumbangannya aja. ya. Uang sumbangan sama fasilitas aja yang gratis, cuman dia tetap harus bayar BPP setiap semester. Nah, ini Itu ada dua nih berarti ya. beasiswa pintar. Jadi JPU itu ada dua beasiswanya. Yang pertama ada beasiswa pintar, sama ada beasiswa unggulan. Kalau yang beasiswa pintar, kalian itu yang gratis itu cuman USM sama apa satu lagi, pokoknya dua yang kalian nggak harus bayar itu yang fasilitas sama sumbangan kalau nggak salah. Itu kalian nggak usah bayar. Tapi BPP-nya kalian tetap harus bayar setiap semesternya. Nah, itu BPP bisa kalian cek langsung di SMB. Kalau misalnya beasiswa unggulan, itu kalian benar-benar gratis, nggak usah bayar sepeser pun, kecuali asuransi. Kalian tetap harus bayar asuransi setiap semesternya. Sama asrama, ya kan? Ya, benar. Jadi, ya itulah nantilah kita jelasin, oke? Jadi, itu bayarnya itu asrama itu bayar cuma 1 kali, 2 juta. Hitung-hitung kos. Dan itu bisa ditarik kalau kalian ngurus. Habis itu yang kedua, itu Tapi bayar asrama itu apa? Tapi asrama itu setiap tahun itu naik ya. Jadi kalian langsung cek aja berapa biaya asramanya gitu. Asrama Oke, itu nanti kita bakal jelasin video nyari kos di Telkom dan asrama itu kayak gimana. Oke, ini segmen khusus nih, segmen eksklusif tentang jalur hoki unggulan. Luar biasa. Jadi ini dia jalur yang ditunggu-tunggu. Oke. Jadi aku mau cerita aja langsung, karena banyak yang nanya, penasaran kan, gimana sih aku bisa lolos jalur gratis gitu, tapi bukan jalur miskin ya, awas lu ngata-ngatain gue jalur miskin, gue tabok lu satu-satu. Kayak sebenarnya nggak worth it ya, kayak yang lebih banyak uang malah dapat gratis, yang nggak punya uang malah harus bayar gitu kan. Ya, yang nggak worth it itu yang jalur miskin yang disalahgunain, kalau ini mah worth it aja, ngawur lu ngomong. Oke. Jadi gue bukan orang pinter. Catat. Kalau gue pinter, gue udah lulus Ya, JPA. dukun, kan? Kalau gue pinter, gue udah lulus JPA. Raport gue cukup. Nah, ini raport gue aja udah nggak cukup. Jadi, catat pertama gue bukan orang pinter. Gue udah pernah ikut tes UTG, kayak yang udah gue jelasin sebelumnya. Dan gue nggak lolos. Gue lolos, tapi gue nggak punya duit. Karena itu bayar mahal, 40-an lah ya. 40 juta, karena aku salah ngisi sumbangan. Orang di samping aku ini, dia lulusnya apa? JPA. Kamu berapa bayar? Berapa ya bayar? Sekitar 30-an lah. Itu MBTI itu 9 sama asuransi jadi 950. Sumbangannya aku cuman isi 1 juta. Sebenarnya nggak usah diisi, nggak apa-apa. Berapa mau total bayar? Terus, kalau nggak salah 37. Tuh, 37. Aku 40, aku ingat kali. Aku 40, aku salah ngisi sumbangan. Jadi karena aku orangnya nggak terlalu... Apa? Tapi setiap tahun kan beda ya, beda bayarannya. Jadi setiap tahun tuh naik gitu. Aku kayaknya tahun ini sama tahun kemarin itu sama 2020, angkatan 2020 ini sama angkatan 2019 itu kayak bayarannya masih sama. Ya, karena aku orangnya agak susah lah ya. Maksudnya nggak gampang ngeluarin uang gitu. Jadi mikir kalau buat kuliah segitu. Karena kuliah mikir, tapi buat yang lain nggak mikir. Aku mikir, karena aku kasihan orang tua bayar segitu kan. Jadi kayak aku ini emang bego, tapi aku masih punya perasaan lah. Jadi nggak worth it bayar kuliah 40 juta. Karena dalam prinsipku nih, dalam prinsip hati kecilku, gimana kita kuliah mengeluarkan uang sekecil-kecilnya, tapi ketika kita kerja mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya. Itu prinsip gua. Jadi itu. Nah, jadi gue daftarlah nih JPU. Nah, apa yang gue pelajarin selama JPU? Jadi
udah pernah gue bilang ada tiga materi ujian yang harus lu pelajarin. Yang pertama tuh matematika logika. Itu gampang, guys. Serius. Gue nih orangnya nggak bisa matematika. SBMPTN, matematika tuh gue kosongin. Nggak bisa jawab. Tapi matematika logika ini karena gue orangnya bukan orang pintar ya, tapi gue orangnya ya bukan cerdas. Kayak tahu aja gitu. Masih punya logika gue. Terus matematika logika gue bisa lah ya. Bisa lah sih ya. Habis itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tuh bahasa kita sehari-hari, men. Ya, jadi bisa bahasa Indonesia. Bahasa Inggris, ya dari TK, SD, SMP, bahasa Inggris masih gitu-segitu aja. Nggak mungkin lu jawabnya, ditanyanya, how are you? Lu jawabnya, no, 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 gitu kan. Jadi, nggak mungkin. Jadi, udah platformnya gitu-gitu aja. Gampang, kalau menurut gua. Jadi, akhirnya gua jawablah tuh soal sebisa gua. Soalnya ada 60 soal. Lumayan, soalnya banyak. 60 soal dalam waktu 2 jam. Banyak nggak tuh? Banyak kayaknya. Karena bahasa Inggrisnya tuh lumayan cerita-cerita panjang. JPA ada tesnya kan juga bahasa Inggris? Apa? JPA? Kalau JPA, bahasa Inggrisnya itu langsung, jadi setelah kalian keterima, baru kalian disuruh tes bahasa Inggris gitu. Jadi JPA itu... Ya, gimana? Jadi kalau JPA itu full nggak ada tes. Itu tes bahasa Inggris cuman untuk biar Telkom tahu aja berapa sih kalian. Kalau misalnya itu tesnya itu untuk JPA itu ada beberapa tahap, ada beberapa tanggal, atau kalian bisa tes langsung di Telkom sesaat sebelum kalian ospek gitu. Kalian nanti ada penjadwalan tes lagi itu untuk yang khususnya di daerahnya nggak ada tes. Tapi kalau untuk di Jakarta ada di SMK Telkom, di Medan ada di SMK Telkom. Pokoknya kalian pasti nanti tahulah ada beritanya gitu setelah kalian masuk JPA. Kalau di JPA gitu. Nah, itu dia. Habis itu tes. Akhirnya aku jawab bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, logika. Oke, kumpul nih. Tapi kalau menurut aku ya, pribadi, tes JPU, tes prestasi unggulan, itu nggak terlalu beda jauh soalnya sama yang tes-tes UTG. Tes yang lainnya tuh sama aja soalnya. Tingkat kesulitannya ya sama lah menurutku. Nanti bakal aku kasih linknya ya di description buat soal bocoran. Bukan bocoran sih, soal tahun-tahun lalu. Bukan bocoran. Untuk latihan soal. Ya kan soal, tapi beda-beda angka aja lah. Beda-beda angka aja lah, jadi benar-benar gampang. Jadi persiapan aku ya. Kalau aku ngomong hoki-hoki kan kalian... Tahu ya. Kalau aku ngomong hoki doang kan kalian pasti nggak percaya. Lu masa hoki doang? Nih, gue kasih tahu dah tips-tips. Jadi aku... Tapi kita nggak tahu juga untuk tahun ini soalnya apakah masih pakai yang modelan seperti itu atau mungkin dirubah lebih complicated, kita nggak tahu. Ya benar tuh. Jadi aku tuh seminggu sebelum tes aku belajar. Belajarnya itu dari mana? Karena aku nggak suka baca buku, jadi aku searching di Google soal JPU tahun 2016. Karena aku tesnya 2017. Tahun 2016. Cari cara cepatnya aja ya. Iya, ngapain lama-lama kan? Habis itu 2016. Nah, keluar tuh soal. Soalnya ada 60 juga. Jadi benar-benar sama banget. Jadi soal ini ya matematika logika itu kayak gimana ya? Simpelnya aku kasih tahu. Ada bola 3, habis itu gambar selanjutnya bolanya 6. Nah, bola selanjutnya berapa? Nah, kelipatan kayak gitu kan gampang. Adik kalian SD-nya kayak bisa jawab. Jadi benar-benar gampang tesnya. Habis itu bahasa Inggris, cerita. Jadi ya jatuhnya sedikit-sedikit kayak tes TPA gitu ya, potensial. Iya, tes TPA. Kecuali kalau kalian tesnya yang jalur teknik, aku nggak tahu. Ada tesnya lagi soalnya. Jadi gampang sih kalau menurut aku tes JPU tuh. Jadi buat kalian, ini ya tolong ya, biar orang yang mau dapat JPU itu biar nggak gampang-gampang aja, ikut tes JPU. Biar makin greget. Karena gampang banget tesnya. Tolong, kalau kalian mau nyari cadangan swasta, carilah tes yang ada beasiswanya. Contohnya JPU. Biar kalau kalian nggak dapat negeri, kalian nggak bayar mahal-mahal. Gitu. Enggak, ini khususnya untuk kalian yang mau kuliah, tapi kalian bingung. Misalnya kalian bingung untuk biaya kuliahnya tuh gimana, terlalu mahal. Enggak, di swasta tuh juga ada yang enggak mahal gitu sebenarnya biayanya. Kalau kalian memang lagi kesusahan,
bisa cari beasiswa, kalian sungguh-sungguh kuliahnya, gitu. Percaya pasti kalian dapat. Awalnya nggak ada yang percaya cuy, gue daftar beasiswa. Awalnya tuh guru BK gue kayak, kamu buang-buang uang kali ikut-ikut gini. Udahlah, kamu udah dapat UTG karena gue lulus UTG. Udah kamu ambil itu aja UTG daripada nggak dapat kuliah. Wah, nih guru minta dikasih apa nih? Jadi gue diremehin guys. Kan orang tua di rumah pun kayak nggak yakin. Beasiswa, ketawa. Ya. Nih bayar lagi. Bayarlah token, udah terpaksa tuh uang mak gue keluar. Bayar token lagi kan. Wah gila. Dalam hati gue, ya gue juga nggak tahu gue lulus atau enggak. Ya udahlah gue tes aja. Nah udah tes nih. Nah pengumuman tuh keluarnya H plus 2 minggu. Nggak terlalu lama. Nah disuruhlah kita buka hasil tesnya. Gila. Gue lagi nongkrong waktu itu lagi nongkrong, teman-teman kan udah gabut tuh, udah habis ujian. Lagi Belum bucin ujian nggak? neng, belum ujian. Sebelum ujian gue tes, jadi Lagi gabut. bucin nggak? ah Lagi bucin nggak? Nggak bucin sih, jadi ada tetap agenda pasti ada, tapi nggak sampai ke tahap bucin. Jadi luar biasa banget tuh, benar-benar lagi gabut, buka lah tuh hasil JPU di SMB Telkom. Wesik, gue buka nih, set. Teman-teman gue udah buka apa? Buka hasil tes. Oh ya, kayak udah pasti nggak lulus kan? Buka pasti nggak lulus. Nah, set, buka nih. Lihat hasil. Gue lihat warna tulisnya warna hijau. Wah, gue mikir kan, waktu TG tulisannya warna hijau. Nah, ini warna hijau lagi. Aduh, tulisan selamat, Anda lulus beasiswa. Mantap. Gue bener-bener diam waktu itu. Jadi teman-teman gue juga diam kayak, serius lu lulus? Jadi emang nggak ada yang percaya gue lulus. Akhirnya lulus lah. Nah, gue ngomong sama mak gue, nggak percaya awalnya. Gue bilang, mak, lulus gratis kuliah di Telkom. Lulus tanpa bayar. Ya bayar administrasi doang sih, selama cuma 2 juta kan sama asuransi. Nah, di situ benar-benar keluarga seneng sih waktu itu. Ya, sama juga hemat 40 juta, ya kan. Gila, kita bukan keluarga yang banyak duit soalnya. Jadi, dengan gratis 40 juta tuh udah senang banget. Luar biasa. Jadi, itu dia perjalanan gue tes JPU. Jadi, buat kalian yang nanya, apakah gue pinter atau enggak, sama sekali nggak pinter. Kalau gue pinter, gue udah lulus tes raport. Gue tuh males ikut tes. Lu bisa tanya nih orang, gue tuh mageran orangnya. Jadi benar-benar males-males gue ikut tes-tes gitu. Dan akhirnya lulus JPU guys. Dan sampai sekarang gue nggak bayar. Dan bayar asuransi cuma 150.000 setiap bulan. Setiap semester. Jadi gitu guys, luar biasa. Tapi Iya. intinya nggak pure 100% hoki, juga ada bantuan sedikit karena udah sempat ngelihat contoh soalnya kan, jadi agak bisa kebayang lah sedikit-sedikit, oh soalnya bakal keluar kayak gini, jadi ada bayangan sedikit ya gimana soalnya, jadi ya bisa mempelajari sedikit, oh gini soalnya, oh jadi gue harus ngerti yang bagian kayak gini, gue harus ngertiin ini gitu kan, jadi nggak pure 100% hoki gitu. Ya buat kalian juga yang mau tes apa ya, mau tes beasiswa kayak tes apa, coba cari shortcut-nya dulu. Jangan baca buku plek-plekan satu halaman, satu lembaran gede. Misalnya UNBK gitu misalnya. Buka aja soalnya dulu. Apain kamu buka materinya dulu? Kalau aku cara belajarku gitu ya. Aku tuh kayak misalnya ada buku materi yang ada soalnya. Lu buka aja soalnya dulu. Jadi lu baca soalnya, oh ternyata banyak ini yang ditanya, baru lu cari jawabannya, baru lu apal-apalin gitu. Kalau kalian buka buku apa, kalian baca isinya, ya bakal duluan lupa sebelum baca soalnya. Gitu. Jadi ya, tips belajar tuh jangan dibuat susah. Jadi kalian carilah cara gampangnya. Karena hidup ini pada dasarnya orang-orang nggak suka yang susah-susah, guys. Buat apa kalian belajar 3 tahun kan, ujung-ujungnya Telkom juga. Tapi nggak sepenuhnya kayak gitu, nggak nggak semuanya yang nggak belajar tuh segampang itu dapat sekolah, dapat kuliah kayak gitu. Jadi
belajar mah tetap penting. Ya itu sih. Karena masuk kuliah itu mungkin lebih gampang daripada keluarnya. Jadi jangan ya udah masuk kuliah gampang, tinggal kayak gini aja, tinggal daftar, ada uang. Ya kan setelah kalian masuk, kalian udah yakin kalian bakal gampang keluar dari universitas itu kan? Belum tentu kan kalian bisa keluar, belum tentu kalian bisa lulus tepat waktu. Kan nggak ada yang tahu. Itu juga prosesnya kan harus dari diri kalian gitu. Tetap belajar penting berarti kan. Ya, dan ini ya, yang penting kalau kalian dapat beasiswa Telkom nih, di Telkom terutama ya, kalian jangan senang dulu. Kalian jangan senang dulu dapat beasiswa. Karena beasiswa di Telkom, kalau kalian dapat beasiswa, itu nilai kalian per semester nggak boleh di bawah 3,5. Nah, 3,5 itu apa? Jadi itu adalah nilai IPK kuliah. Mungkin kalau orang kuliah-kuliahan itu tahu ya apa IPK. Mungkin yang SMA nggak tahu, gua kasih tahu aja. Itu adalah indeks prestasi kumulatif kalau IPK. Kalau IPS, K-nya kumulatif ganti jadi semester. Jadi nggak boleh kurang dari 3,5. Harus di atas itu. Nah, IPK itu maksimal, IPS itu maksimal, ada 4. Ya, maksimal, angka maksimalnya 4. Jadi kalian harus di atas 3,5, baru kalian aman. Kalau kalian di bawah 3,5, kalian bayar. Jadi nggak pure gratis. Begitu kalian dapat DPU, gratis, kalian nggak belajar seenaknya. Itu nggak. Kalian salah. Jadi lebih berat. Kayak gue bilang, beban JPU itu lebih besar, karena kalian tuh harus memenuhi target itu. Jadi nggak gampang. Karena banyak juga ya orang-orang JPU tuh bayar akhirnya. Ya, jadi harus tetap mempertahankan prestasi itu yang dibutuhkan sama Telkom gitu. Jadi prestasi kalian dikasih tanggung jawab, dikasih bayaran untuk kuliah, kalian harus tanggung jawab gitu, mempertahankan prestasi itu. Kalau enggak ya bayar lagi gitu kan, menyesuaikan sama nilai kalian. Kan ada yang bayar-bayar lagi tuh ya, yang kamu bilangnya? Ada bayar lagi. Kalau nggak salah, bayarnya itu menyesuaikan kalau misalnya di bawah, mungkin di bawah 3, di bawah 3,5 itu beda gitu kali ya. Yang di bawah 3,5 mungkin IP-nya 3,4 itu bayarnya berapa, yang IP-nya 3 bayarnya berapa, yang IP-nya 2 bayarnya berapa. Mungkin kalau IP udah 2 itu kayaknya dicabut sih, dia di bawah 3 gitu kayak dicabut sih. Cuman yang jelas di bawah 3,5 itu nggak bakal dikasih full lagi. Nah, benar. Jadi benar-benar harus kalian perhatiin benar-benar ya, cara belajar, nggak boleh kalian takabur lah, baru dapat beasiswa tuh tenang. Buat kalian yang nggak dapat beasiswa JPU, tapi kalian dapat dari jalur lain masuknya, tenang aja, di Telkom itu banyak kok beasiswa dari luar. Mungkin beasiswa nanti dari mana, dari Telkomnya secara langsung tuh ada. Telkomedika ya? Beasiswa. Banyak nanti kalau kalian udah masuk, ada informasi beasiswa dari ini, jadi nanti BBP kalian dikurangin gitu. Di Telkom tuh banyak beasiswa. Beasiswa dari luar itu juga bisa kalau di-apply ke Telkom gitu. Misalnya aku dapat beasiswa dari kantor papaku gitu, beasiswa kayak gitu. Potongan berapa sih kamu waktu itu dapat? 2 juta atau 3 juta? Kalau dari kantor papaku itu per karyawan dapatnya maksimal 2 juta, IP-nya harus di atas 3,5. Tuh, lumayan kan? Waktu itu kamu di atas 3,5 ya? IPS bukan IPK. Iya, IP. Kan aku bilang IP. IPS ya. Nah, waktu itu dia juga dapat di atas 3,5, jadi dapat 2 juta. Lumayan kan 2 juta? Per semester kan lumayan. Aku kalau misalnya dari beasiswa dari luar, biasanya mereka suruh minta tanda tangan dari dari bukan BK, dari keuangan Telkom. Tuh gampang banget mintanya, cuma tinggal saya mau ngurus beasiswa gitu. Ntar kita print bukti bayarnya, sama dia dikasih cap, dikasih tanda tangan, udah deh, tinggal kalian urus sama beasiswa di luar gimana kebijakannya.
Nggak mempersulit kok kalau untuk apply beasiswa di Telkom itu nggak dipersulit. Banyak temanku yang dapat beasiswa dari luar juga, beasiswa prestasi apa, terus Misalnya beasiswa kalian atlet dapatlah beasiswa itu ya. Kayak gitu. Banyak juga yang misalnya si Telkom bukan Telkom universitasnya nih, Telkom luar tuh, Telkom yang perusahaan Telkom, pasti kan adain beasiswa gitu. Banyak yang apply, nanti yang keterima tinggal ini lagi deh, konfirmasi ke Telkom gitu. Jadi nggak cuman JPU aja yang menyediakan beasiswa gitu, cuman beasiswa dari eksternal itu juga banyak. Kalau kalian mau cari tahu, itu bisa dijadiin potongan buat bayaran BPP kalian gitu. Nah, bener. Tapi kalau nggak mau ribet ya JPU, sekali daftar terakhir sampai lulus juga asal nilaimu bagus mah mana-mana aja gitu. Kalau kalian masih ada waktu nih belum masuk Telkom, mending sih kalau beasiswa JPU karena kalian tuh ya jadi termotivasi lah. Jadi bukan cuman termotivasi tapi kayak menjaga track belajar kalian biar tetap. Tapi beasiswa yang lain tuh bagus juga karena sama aja sih program beasiswa kan pada dasarnya. Cuman ya itu jumlah coverannya aja yang beda. Jumlah nilainya aja yang beda. Kalau misalnya beasiswa kayak gitu kan ada batas limitnya, misalnya 4 juta, 2 juta. Kalau kita nih full kalau JPU, benar-benar full. Kalau nilainya bagus. Jadi gitu aja sih. Itu ya dari aku. Beasiswa dari pemerintah kan juga ada kan. Pemerintah juga ngasih beasiswa kan buat Ya banyak beasiswa. Apa? Banyak mah beasiswa. Cuman yang beda tuh cuma nominalnya aja. Nggak ada yang full selain JPU, setahu aku ya. Nggak ada yang full. Setahu aku pemerintah ada deh. Kalau pemerintah tuh setahu aku tuh cuman berapa lah? 4 apa? Bukannya nggak full lah di covernya tuh. Sampai biaya masuk, baru masuk tuh nggak ada pemerintah bayarin. Soalnya swasta kan. Nggak dibayarin pemerintah full. Jadi, closing statement ya. Kalian bisa menggali informasi sendiri dari internet ya. Gimana dapetin beasiswa. Banyak banget beasiswa dari eksternal tuh benar-benar banyak gitu beasiswa. Ya, closing statement. Jadi, apa namanya, buat teman-teman yang lagi nyari kuliah, udah dijelasin tadi, ada eksternal, internal tuh udah banyak beasiswa. Dan jangan dibuat susah gitu intinya. Oke, gimana? Kamu closing statement? Ya, terus berusaha. Usaha itu nggak mengkhianati hasil. Jangan cepat puas. Jangan terlalu ria setelah mendapatkan sesuatu gitu. Ini sifatnya bukan ria ya guys, karena aku ditanyain, jadi aku jawab. Sebenarnya aku nggak pernah nih ngomongin beasiswa. Jadi karena ditanya ya aku jawab. Jadi itu aja sih, gue nunggu momennya ada orang nanya aja sih sebenarnya, kayak baru gue jawab sebenarnya. Iya kayak gitu kan, mungkin kalian terlalu excited gitu, oh gue dapet gini, padahal gue nggak belajar, padahal gue nggak apa, padahal gue bego gini tapi gue dapet, tapi nantinya kalian malah tidak bisa keluar gitu kan. Tetap terus belajar lah intinya, belajar penting. Kayak contohnya tuh kalau orang-orang yang sombong di awal tuh ya biasanya bayar ujung-ujungnya, ya itu. Tapi karena kita diem, ujung-ujungnya nilainya turun-turun juga gitu kan. So next mungkin kita mau bahas apa lagi ya tentang mungkin beasiswa kan udah aku jawab ya, udah terjawab nih guys, nggak usah nanya lu lagi, kampret. Nggak usah nanya lu cerewet, terutama yang kata-kata bawah tuh, bang, gue ikut beasiswa bang, caranya gimana bang, nih gue jawab. Oke, gue kasih link lu besok yang nanya-nanya, nih lihat videonya. Jadi udah terjawab, udah bener gampang caranya, nggak usah susah. Dan yang udah masuk Telkom juga kalau mau cari beasiswa juga banyak, jadi nggak ada kata terlambat. Iya, paling jumlahnya aja lah ya. Ya udah, itu dia dari kita berdua ya. Makasih udah nonton. Buat yang udah nonton, makasih banyak. Buat yang belum subscribe di bawah. Itu dia video dari kita. Next mau bikin tentang apa, bisa komen di bawah. Makasih guys. Ini dia La Fitcast. Video call sambil podcast.